Anak saleh dan salehah, mari sama-sama ya, kita baca bareng-bareng dulu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal ya? Hafal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu yunki dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradah ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Satu kali lagi. Allahu yunki damaqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradah ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Insyaallah anak-anak yang semangat belajar, rezeki orang tuanya berkah. Ya, rezekinya banyak. Kalau mau apa dikasih, yang penting sekolahnya yang rajin, ngajinya yang rajin. Insya Allah. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, salah satu yang harus kita jaga bareng-bareng adalah akhlak yang bagus. Ya, anak laki-laki yang memiliki akhlak yang bagus, anak perempuan yang juga memiliki akhlak yang bagus. Pasti ada di antara kita, ya teman-teman, pasti anak-anak punya teman, adik-adik punya teman. Oh, temannya jahil sekali, temannya nakal sekali. Enak nggak kalau temenan sama yang nakal? Nggak enak. Ya, dijailin, diisengin itu nggak enak. Ya, maka sama-sama yuk dari sejak kecil anak-anak yang soleh dan soleha kita berupaya memiliki akhlak yang bagus. Salah satunya adalah saling memaafkan. Kalau ada teman yang salah harus minta maaf. Ketika sudah minta maaf, maka yang dimintakan maaf harus memaafkan. Anak-anak yang soleh dan soleha, ada sedikit cerita. Jadi suatu ketika ada seorang anak bersama ayahnya. Ya, ada anak laki-laki masih kecil. Kalau anak kecil kan suka nanya, apa aja ditanyain. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini kok begini bentuknya? Ini kok begini bentuknya? Itu banyak tanya. Itu anak-anak. Seusia kalian itu banyak tanya itu bagus. Ya. Jadi banyak tanya itu bagus. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang masih kecil bersama ayahnya, ya, dari rumah berjalan menuju kebun. Ya, jadi di belakang rumahnya punya kebun. Tapi kalau sekarang di Kairingin udah jarang ada kebun ya. Ya, kanan kiri ya bangunan. Kalau dulu masih 2001, 2002 itu masih banyak lapangan. Ya. Nah, sekarang anak kecil itu berjalan bersama ayahnya menuju kebun. Ya. Di kebun anak ini melihat banyak bunga yang cantik-cantik, banyak pohon, ya. Lalu anak ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ini sungguh indah pohon yang ada di kebun." Jadi kebun itu isinya banyak bunga-bunga, banyak
pepohonan. Anak ini berkata kepada ayahnya, sungguh indah, ya, sungguh indah pemandangan yang ada di kebun kita. Tetapi, ya, kok ada yang mengurangi keindahannya? Ayah, ya, ini kebunnya sangat indah, kok ada yang kurang ya katanya. Kurang bagaimana? Itu di pojokan ada pohon yang bengkok. Ya. Di pojokan ada pohon yang bengkok. Harusnya berdiri tegak lurus, ini pohonnya bengkok. Lalu si anak ini bertanya, ya, gimana kalau kita lurusin itu pohonnya biar nggak bengkok? Ya. Ketika mendengar pernyataan dari anak tersebut, ayahnya tertawa. Ya. Kenapa? Lalu ayah tersebut berkata kepada anaknya, wahai anakku, kalau kita paksakan pohon itu kita tarik supaya lurus, maka akan patah. Iya. Udah pohonnya besar bengkok, kalau dilurusin patah. Iya. Pasti pernah nih anak-anak, adik-adik, ya, di pinggir jalan lihat pohon, ya, lihat pohon di pinggir jalan yang masih lumayan sudah lumayan besar, ya. Kok bengkok terus ditarik, ya, dipaksakan luruskan, maka hasilnya adalah patah. Lalu ayahnya berkata kepada anak tersebut, wahai anakku, ini pohon kenapa bengkok? Karena sejak mulai tumbuh masih kecil pohonnya, ya, sejak masih kecil pohonnya, sama tukang kebun kita, ini pohon nggak dilurusin. Jadi dari kecil bengkok, maka sudah besar tumbuhnya bengkok, pohon yang nggak lurus. Nah, ini gambaran seseorang anak yang memiliki akhlak yang buruk. Ya. Kalau dari kecil akhlaknya sudah buruk, sampai dewasa tetap buruk, mau dirubah bisa sih, tapi susah. Ya. Maka lebih mudah dari kecil sudah berakhlakul karimah.